Kalau kita mau di bisnis berarti kan perkuat semua yang menjurus ke sana kan gitu ya. Artinya ikut di program ini kan udah bagian dari itu. Karena kita memang harus biasakan profesional. Jangan misalnya apa? Ya pokoknya jalan aja dulu. Ya. Artinya juga nanti saya udah bisnis 10 tahun, ya gini-gini aja dulu kan gitu kan. Kan waktu berjalan terus. Jadi leadership saya kira juga harus kalian kuatkan. Baru yang ketiga memang di mana untuk mengasah itu kita memang harus perkuat komunitas ya. Makanya nanti di tahapan-tahapan bisnis itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Di titik tertentu kita tidak lagi sekedar harus mencari uang, tapi kita harus juga punya responsibility. Karena kalau hanya bisnis itu didefinisikan mencari uang, ya paling cepat itu misalnya jual narkoba, ya kan? Tapi kan senior-senior kita dulu misalnya zaman orang tua saya nggak ada cerita itu. Pokoknya tebang kayu tebang aja semua, jual aja semua kan gitu ya. Dulu memang zamannya di atas kita, di atas saya lah ya. Itu zaman eksplorasi. Jadi bisnisnya itu bisnis menjual kekayaan alam. Material extraction aja. Makanya zaman dulu itu kadang-kadang pebisnis itu preman. Karena yang preman lah yang menguasai tambang batu bara, tambang air, apa segala macam kan gitu ya. Kalau sekarang ini nggak bisa lagi, nggak ada lagi mau dijual. Ya, budget kita adanya di situ ya kita main di situ dulu. Memang kalau mau besar memang harus bikin perusahaan. Jadi jangan berpikir nggak mau bikin perusahaan, ya kan? Karena kita mau besar. Dan 58 dan kebetulan itu lagi prospek banget buat yang online, Pak. Kita melihat potensinya ada dan alhamdulillah kita dapat ya lebih di situ, dapat branding, dapat dan lain sebagainya di situ sehingga bisa naik brandingnya dari Crypto Inspirasi di situ sejak dulu pas waktu ada terus sempat surut karena pandemi bangkit lagi dan alhamdulillah sampai sekarang juga udah terus berjalan per tahunnya dan terus berkembang gitu. Terus sekarang juga kita merambaknya untuk anak SMA. Kebetulan kita dapat pendanaan juga dari salah satu perusahaan juga dari ya yang udah bekerja sama dengan Crypto Inspirasi juga. Salah satunya buat beasiswa untuk anak-anak SMA. Anak SMA yang belum mampu. Sekitaran Bogor dari sekitarnya, dari kabupaten maupun kota, yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, nggak hanya di BKJ tapi di seluruh Indonesia. Kalian yang membimbing? Iya, nanti kita ngebimbing. Kita sediakan tutornya pun nanti kita seleksi juga dari mahasiswa IPB terutama, dan tutornya pun kita seleksinya itu berdasarkan yang pengen untuk yang punya ini lah, salah satunya juga pengen membutuhkan dari dananya tersebut untuk kebutuhan hidupnya di Bogor, salah satunya yang memang mahasiswa perlu beasiswa atau mungkin kita langsung merambahnya ke mahasiswa yang bidik misi. Tapi Palua bisnisnya sekarang gimana? Maksudnya udah berapa orang yang dikelola, cash flow-nya seperti apa? Kalau untuk mahasiswa yang sudah dibantu dari Crypto Inspirasi, alhamdulillah sampai saat ini karena kita ada tryout gratis juga setiap tahunnya. Terus sekitar 800 orang juga udah terbantu dengan kami. Terus untuk yang beasiswa karena udah merambah ke 2 tahun ini, jadi ada sekitar 50 orang yang sudah bisa masuk ke perguruan tinggi. Tapi kan kalau kalian kan tetap dibayar full kan sama yang penyandang dana tadi kan? Iya. Maksudnya ini social entrepreneur atau memang kalian dibayar gitu? Social entrepreneur. Oh berarti nggak dibayar? Nggak dibayar. Oh oke. Berarti hanya diganti apa? Operasional? Iya operasional. Oh oke. Iya. Tapi kedepannya memang konsepnya seperti itu, social entrepreneur. Iya, kedepannya pengennya kita juga social entrepreneur. Oke. Coba dari si mbaknya nih. Coba ceritakan tadi. Iya, kita cerita bisnisnya ya. Iya, coba. Sekarang kan kalau sebenarnya kayak studio kecil itu Oke. di Bandung gitu, dihandle sama asisten. Cuman mungkin kendalanya itu waktu saya di Bogor itu kayak susah cari
Tapi bisnisnya sekarang jalan nggak? Oke. Omsetnya segala macam coba diceritakan. Kita coba cerita yang udah ada jalan dulu ya, bukan mengabaikan yang tidak jalan ya. Jadinya tuh kan jadinya tuh salon itu idenya itu kan ada beberapa treatment. Nah terus tuh kalau misalkan untuk pembukuan itu baru dimulainya sebenarnya kayak 2 bulan yang lalu baru nulis pembukuan. Sebelumnya tuh kayak uang tuh masuk ke aku kayak habis aja gitu, kayak nggak pernah dicatat-catat. Cuman kayak untuk pembukuan itu baru 2 bulan yang lalu. Kalau untuk omset itu sekitar 8 juta sampai 10 juta sebulan. Oke. Yang kemarin terakhir itu sekitar 1.000. Terus Berarti margin berapa itu? Ini jasa aja? jasa. Tapi tempat sewa, listrik, operasional? Itu di rumah sih, jadi ada space kosong di rumah, jadi sih. Oh berarti listriknya juga nggak dihitung gitu ya? Belum Ya, oke. Karena rencananya sekarang mau buka di Bogor juga, jadi kayak Atau gini deh, apa kira-kira kelebihannya kecantikan ini? Misalnya tiba-tiba kita keluar langsung cantik atau gimana gitu? enggak, kan Apa kira-kira kelebihannya? Kita kita coba. kan menawarkan ada 2 sih untuk sekarang tuh kayak ada mask sama nail extension. Cuman kayak nanti ke depannya bakal ada kayak eyebrow kayak gitu dan lain-lain. Cuman kalau untuk kelebihannya mungkin yang pertama dari kualitas. Jadi dari yang udah kursus juga kita hire untuk join ke kita. Terus dari segi harga, kalau misalkan salon-salon branding itu sekitar satu treatment itu 300.000 atau 100.000. Sedangkan kita bisa naik sama harga 150.000. Karena apa? Karena listrik nggak bayar, segala macam. Ya. Mungkin karena kita lebih karena kita baru juga buka, Oke. kayak salon-salon yang kayak branding gitu, jadi kita pengen Sehari kira-kira rata-rata berapa orang lah yang datang? 3 sampai 4. 3 sampai 4. Rata-rata pelanggannya berarti perempuan. Iya, kalau perempuan kayak mahasiswa juga sebenarnya banyak kalau di Bandung. Mahasiswa Oh. sama ibu rumah tangga. Oke. Kira-kira di Bogor laku itu? Di Bogor, sebenarnya kita belum lihat marketnya di Bogor kayak gimana, karena emang ada sibuk kuliah juga, tapi insya Allah nanti bakalan mulai cari tempat dulu paling pertama. Oke. Karena di daerah barat juga udah ada beberapa salon yang kita lihat, dan kalau dibandingkan harganya itu lumayan mahal gitu kan. Tapi kita belum nemu tempatnya gitu. Oke. Ya. Oh ya, siapa lagi yang mau cerita? Tapi yang udah jalan ya? Siapa yang udah jalan? Ada yang mau cerita? Belum, oke ya. Jadi gini lah ya. Mungkin awal-awalnya perlu juga saya sampaikan sebelum kita nanti saya kenalkan diri ya. Saya kira mungkin di awal-awal ini saya mau bicarakan 3 hal lah dulu ya. Jadi yang pertama coba siapkan misalnya life plan atau misalnya business plan gitu loh ya. Jadi harus direncanakan juga menurut saya ya. Jadi life plan saya mungkin adik-adik semua sekarang sudah sepakat gitu ya, mau di bisnis ya. Kalau kita mau di bisnis berarti kan perkuat semua yang menjurus ke sana kan gitu ya. Artinya ikut di program ini kan udah bagian dari itu ya. Punya empowerment pebisnis sudah bagian dari itu. Ini kan sesama kalian ada berapa orang ini? 4, 8 ya. Ini mungkin 12-an ya. 12-an. Ini di antara kalian coba juga saling menguatkan gitu ya. Nah, itu saya kira juga akan bagian dari karena kita udah merencanakan mau ke sana gitu ya. Ya. Jadi life plan-nya ya, bisnis plan-nya itu coba dikuatkan gitu ya. Jadi termasuk juga menurut saya itu hitung-hitungannya. Jadi sebagai pebisnis itu kita harus tahu cash flow kita. Ya, cash flow kita harus tahu, valuasi kita sekarang tahu ya. Karena kalau kita nggak tahu itu, kita nggak tahu bisnis kita untung atau enggak gitu. Saya udah jalan berapa lama gitu ya, untung atau enggak ya gitu ya. Jadi itu harus spesifik kita tahu. Baru yang kedua barangkali juga menurut saya ini harus kuat juga leadershipnya. Pebisnis itu juga harus kuat leadershipnya. Ya. Jadi ini mumpung masih mahasiswa, silakan diasah kemampuan leadershipnya. Ya, seperti yang tadi itu menurut saya udah harus jelas itu. Siapa yang komisaris utama, siapa yang direktur utama. Kita harus sepakat juga dulu siapa yang nge-lead bisnis ini, ya kan? Itu tadi si Pik ini saya kira udah bagus. Saya di bagian ini, dia di bagian sana gitu ya. Karena kita emang harus biasakan profesional. Jangan misalnya apa? Ya pokoknya jalan aja dulu. Iya. Artinya juga nanti sudah saya udah bisnis 10 tahun, ya gini-gini aja dulu kan gitu kan. Kan waktu berjalan terus. Ya. Jadi saya kira
bisnis plan ya atau life plan-nya saya kira udah oke. Bisnis plan-nya dikuatkan, leadership-nya juga harus ditambah gitu loh. Ya. Jadi saya melihat ya orang yang berbisnis itu memang dia leadership-nya itu harus kuat, harus strong gitu loh ya. Karena permasalahan di bisnis itu kan banyak kita lalui ya. Ini tadi mungkin tidak terlalu banyak masalahnya karena di rumah nggak bayar listrik ya kan. Saya dulu itu saya tamat S1, saya udah langsung punya utang di bank 16,5 juta. Iya kan? Kalau orang kan dapat gaji. Karena saya udah kredit mobil ya. Iya kan? Jadi saya bujangan ini saya udah punya 8 mobil. Tapi semuanya kredit, ya kan? Ya. Jadi saya memaksakan diri saya gitu untuk kuat gitu loh, untuk menghadapi itu. Sama kayak tadi itu, udah mengalamin. Saya dulu misalnya mengalami juga dapat cek kosong. Misalnya kita dapat pembayaran 32 juta, pas dicairkan nggak bisa. Ya. Tapi itu kan membuat kita makin strong, makin kuat kan gitu ya. Jadi leadership saya kira juga harus kalian kuatkan. Baru yang ketiga memang di mana untuk mengasah itu kita memang harus perkuat komunitas ya. Seperti ini bagian dari komunitas ini. Bila perlu kalian harus masuk HIPMI. Ada nggak yang masuk HIPMI di sini? Ya harus ke situ. Karena jangan salah ya. Kita harus punya arena untuk membangun connectivity gitu ya. Kita harus punya arena untuk membangun intangible asset. Ya, saya juga nggak berharap kalian ya kan nanti pebisnis itu kan biasanya ada dari 3 hal ya, by nasib, by nasab, sama by design. Saya belum cek tadi, ada di sini yang by nasab, ayahnya udah pebisnis? Ada? Kalau itu kan enak, tinggal melanjutkan aja kan. Jadi jangan kayak cerita itu tiba-tiba kita tampilkan pengusaha sukses misalnya ya, Putri Tanjung yang sudah berhasil jadi direktur utama karena mewariskan perusahaan ayahnya kan itu kan sebenarnya itu by nasab itu, walaupun sebenarnya itu juga butuh utang tangan ya. Ya. Jadi saya kira untuk kesana itu juga ya harus dilakukan itu gitu loh ya. Jadi kalian harus punya environment, punya lingkungan ya, karena kalau nggak punya itu akhirnya datang masalah udah malas atau udah nggak sanggup lagi untuk bangkit ya kan. Jadi pasti ada aja masalahnya tuh nanti ketemu ya. Misalnya kayak saya dulu, misalnya mobil kita hilang lah ya kan, atau misalnya tabrakan lah, menabrak lah ya kan, ada aja masalahnya. Bisnis juga gitu ya. Tapi kalau kita punya environment, punya lingkungan, ya kita omongkan kan, kita sampaikan, ada aja solusi dari kawan. Jadi bisa kita saling menguatkan ya. Jadi mungkin tapi saya lihat di awal-awal ini kan udah jalan, cuma harus berpikir, saya harus punya target gitu loh ya. Jadi ada sebuah riset di Amerika itu, orang yang menulis sendiri cita-citanya ya, orang yang menulis sendiri cita-citanya, artinya kan bisnisnya itu dia rencanakan, kita ketemu 10 tahun yang akan datang, itu pasti dia akan jauh lebih sukses daripada orang yang tidak menulis. Saya mau tanya juga ini, ada yang udah menulis cita-citanya, dia bukan roadmap hidupnya gitu loh ya. Tahun depan saya mau jadi apa, tahun berapa saya harus menikah, tahun sekian saya harus punya mobil, tahun sekian saya harus punya rumah, ya kan? Tahun sekian saya evaluasi bisnis saya harus sekian gitu. Ada yang sudah menulis. Itu bagus tuh. Siapa lagi? Dah, oke, 4. Yang lain kenapa nggak ditulis? Oh ini 5, 6. Terus ini belum. Tapi angan-angan minimal udah ya. Atau ada yang nggak punya angan-angan? Saya pokoknya mengalir aja lah gitu ya. Karena apalagi perempuan juga harus target loh. Jangan juga nggak punya target kapan nikah gitu loh kan. Jadi artinya umur sekian saya harus membuka diri kepada laki-laki kan gitu, harus gitu juga kan gitu kan. Ya. Jadi karena gini ternyata penelitian itu ini kan karena kalian anak muda ya, jangan terlalu ini kali ya. Karena ternyata penelitian itu nomor 4 katanya kesuksesan itu salah satunya adalah pasangan. Ya. Jadi pasangan. Ternyata IQ itu hanya urutan ke-21. Penelitian Thomas J. Stanley itu ya. Pasangan itu justru urutan keempat. Karena nanti jangan misalnya kayak si Pikri tadi ya. Pikri dia udah jadi pebisnis, ketemu istrinya nanti misalnya yang nggak doyan bisnis. Jadi setiap hari berantem dulu gitu. Satu ke timur, satu ke barat, nggak ketemu. Ya kan? Ya. Jadi itu juga saya kira perlu. Karena saya sendiri juga sama istri saya sama-sama kita develop bisnisnya. Walaupun di awal dulu saya merasa saya yang lebih kuat gitu loh ya. Jadi saya menganggap saya gasnya, istri saya remnya gitu loh ya. Ya. Tapi setelah berjalan, oh ya balancingnya perlu lah. Jangan juga ngegas terus, ya kan? Karena biasanya memang kalau laki-laki itu kan
ya nggak takut rugi gitu ya. Jadi tapi perempuan kan dia lebih hati-hati karena dia pakai rasa biasanya, ya kan. Laki-laki itu kecenderungannya dia pakai logika, ya. Soalnya nanti seperti siapa tadi nih, Vicky, soalnya untungnya sekian, marginnya 100%. Ya, kadang-kadang kalau saya itu dulu udah hantam aja lah udahlah kan gitu ya. Jadi saya itu dulu awal-awal itu saya lebih banyak utang saya daripada aset saya gitu ya. Kesini baru kita mulai ngerem ya, karena udah berkeluarga ya, ada ini istri juga gitu ya. Jadi saya kira yang 3 itu tadi saya pingin, karena kalian semua udah jalan ya. Tadi yang pertama apa? Harus buat business plan atau life plan lah ya. Jadi kalau memang udah mau pebisnis, udah niatkan jadi pebisnis. Jangan lagi kemana-mana gitu loh. Ya, karena kan sayang udah dimulai. Baru yang kedua tadi? Ya, leadership lah. Leadership itu banyak lah ya. Jadi leadership keuangan ya. Pebisnis itu juga harus tahu keuangan. Tidak mesti ahli keuangan. Tapi kita harus paham keuangan. Karena nanti bisnis itu kita cash flow-nya itu kan harus bisa kita atur. Kalau misalnya saya beli barang, ini kapan lagi pembayaran nih? Makanya saya dulu itu, saya misalnya punya 8 mobil awal-awal, itu saya sejadwal tuh. Per 4 hari atau per minggu baru saya bayarkan, ya kan? Jadi kita semuanya nggak satu tanggal. Makanya kadang-kadang saya juga di Dakara Group tuh kadang-kadang gajiannya juga nggak satu tanggal. Nggak mau saya tanggal 1 semua gitu loh ya. Kita biar ini, karena kita harus mutar ini kan. Ya, karena ya kecuali kita pemerintah. Kalau pemerintah kan ya dia stoknya banyak gitu ya. Kalau kita kan duitnya terbatas, ya. Jadi kita harus bisa ngerotasi gitu. Karena kita yang lebih tahu tentang diri kita kan. Itu menurut saya itu saya rangkum semua itu adalah leadership. Leadership tentang keuangan, leadership tentang memimpin, kan meyakinkan orang ya. Itu juga bagian dari leadership. Ya, kita singkat aja itu leadership. Baru yang ketiga tadi apa sih? Lingkungan. Kita harus punya lingkungan ya. Jadi menurut saya tuh lingkungan itu juga ya artinya yang menguatkan kita, ya. Jangan misalnya ketemu kawan, udahlah kan udah kebilang, lu nggak cocok pebisnis, gitu kan. Auranya aja nggak meyakinkan gitu kan. Itu menjatuhkan itu. Padahal yang kita butuh, kita lagi down nih, yang wajar manusiawi ya. Kita lagi down, saya pingin disupport gitu loh. Malah sebaliknya. Ya, jadi karena saya kira kalian ini rata-rata umur berapa? 20? Memang 20. Saya sekarang udah 45, 25 tahun lagi kan. Harusnya 25 tahun lagi, kalian udah jauh pasti lebih sukses dari saya kan. Karena saya dulu nggak pernah ketemu yang kayak gini. Ya, jadi saya nggak pernah ketemu yang kayak gini, nggak pernah ketemu coaching. Tapi memang saya dulu apa istilahnya ya, mungkin juga karena keinginannya udah lebih ke sana atau keadaan juga yang membuat harus ke sana, sehingga saya cari sendiri. Saya dulu kadang-kadang itu dalam diri saya ini abang ini saya jadikan coach nih. Tapi saya nggak pernah ketemu dia. Tapi kemana dia, saya ikutin. Oh gitu caranya ya. Jadi saya kira misalnya kita punya, anggaplah idola gitu ya. Misalnya di pemerintahan atau di pebisnis, siapa yang mau saya idolakan? Saya kadang-kadang baca aja, beli bukunya gitu ya. Lihat cara bisnisnya dia. Walaupun saya sebenarnya nggak ketemu dia, tapi saya jadikan dia coach. Artinya pencapaian dia seperti apa. Karena gini, jangan melihat sebenarnya kesuksesan seseorang itu dari hasil akhirnya. Tapi kan kita harus sebenarnya, apalagi kita yang mau melakukan ya, kita kan istilahnya nih, kalau bisa ini kita sebagai sutradara, kita sebagai aktor juga kan. Jadi kita buat itu bisnis plan kita kan berarti kita sutradaranya tuh, ya kan? Tapi kita aktornya juga, karena kita sutradaranya, kita aktornya, harusnya kan lebih presisi. Lain cerita kalau misalnya saya sutradaranya, tapi aktornya yang lain belum tentu dia nangkap apa yang mau kita inginkan kan gitu ya. Jadi saya kira awal-awal ini itu menurut saya harus kalian tanamkan itu agar nanti kegiatannya juga mengarah ke sana gitu. Misalnya anggaplah misalnya ini bisnis perikanan, ya kan? Ya kalau berarti kan harus ke dunia perikanan kan gitu ya. Carilah teman-teman yang bisnis di situ. Karena banyak nanti masalahnya itu, ya. Bagaimana misalnya tadi ya, memahami tentang ada dulu itu ya, saya kebetulan juga kan paham tentang inilah. Saya sama teman-teman kita punya pabrik heat exchanger gitu ya. Kita memang membuat juga untuk yang cold storage gitu ya. Karena ada juga sekarang itu buyer itu justru dia suka juga yang istilahnya itu segar ya. Segar tapi dalam artian hidup. Itu biasanya teknologinya peminsanan.
Jadi bukan dalam artian dibunuh dia. Sama kayak misalnya kayak udang-udang itu kadang-kadang dia pemingsanan aja. Jadi kita istilahnya suruh dia diam, tidurkan, tapi nanti pada saat istilahnya nyampe di lokasi yang kita tuju, dia bangun kaget gitu loh. Itu kan bayarnya pasti senang. Artinya kan harganya bisa mahal kan gitu ya. Jadi teknologi-teknologi seperti itu kan harus kita harus kita kuasai ya. Karena pada akhirnya nanti pebisnis yang sukses itu menurut saya dia yang terus berinovasi. Ya, jangan nanti istilahnya itu risau atau misalnya jangan anggaplah misalnya merasa saya nggak mau nih kasih ilmu ini ke orang lain. Ya, enggak, walaupun nggak kita kasih, dia cari di tempat lain. Akan banyak nanti bermunculannya seperti itu. Ya, artinya apa? Kita juga harus meng-R&D, kita juga harus meningkatkan kemampuan kita. Nah, jadi nggak mungkin kita pebisnis, ya, kita juga nggak meng-upgrade diri, pasti nggak berhasil gitu. Ya, itu kira-kira. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Atau inilah ya. Si mana tadi? Si Hana bantu di situ, Linda ya. Hana, bantu di situ. Belum ada tadi ya? Pencet ininya ya. Di pencet ya. Jadi saya inilah ya. Saya juga perkenalan karena kita kan baru pertama ini ya. Coba sebelumnya tadi. Di slide pertama. Ke pertama dulu tadi. Pertama. Oke, ya. Jadi saya memberanikan diri kita buat namanya Dakara Business Institute. Ya, saya memang bercita-cita pingin juga menggabung istilahnya itu ya, punya sekolah, tapi yang fokusnya ke entrepreneur gitu. Ya, artinya punya universitas lah. Kalau sekolah sih kita udah ada gitu ya, punya universitas yang fokusnya ke entrepreneur, artinya yang pragmatis lah, yang terapan gitu loh ya. Ya, saya kebetulan kan udah sekolah juga S1, S2, S3 gitu ya. Bagus sih sekolah di kita itu bagus, tapi karena kita pebisnis kadang-kadang terlalu habis waktu kita itu membahas yang tidak implementatif. Padahal kita sebagai pebisnis, kita maunya belajar itu bisa menghasilkan uang. Ya, makanya saya S1, S2, S3 itu semua skripsi, tesis, disertasi saya bisa jadi uang. Saya waktu itu patokannya itu, kalau nggak ada uang, nggak jadi uang ini, ngapain capek-capek meneliti ini kan gitu ya kan? Ya, coba kalian juga nanti hubungkan ke sana. Karena habis waktu kita itu kan, kayak saya itu S3 itu 2 tahun saya belajar LCA itu. Kan sayang kalau nggak jadi uang. Sekarang akhirnya jadi uang. Ya. Karena jadikan itu menjadi salah satu kriteria di ketaatan perusahaan terhadap dampak lingkungan. Ya. S1 saya juga dulu belajar atau membuat yang namanya pengering. Sekarang kita punya pabrik alat dan mesin pertanian Al-Sintan. Ya. Walaupun dalam perjalanannya kita develop lah gitu ya. Baru yang S2 saya lebih kepada press drying, pengeringan buku. Kita juga bersama kawan-kawan kita bikin pabrik cooling engine. Di dalamnya ada radiator ya, oil cooler, heat exchanger gitu ya. Jadi kan bagus gitu loh. Kita nggak merasa rugi juga, ya kan? Karena saya menghasilkan uang dari situ. Karena menurut saya itulah salah satu harusnya yang ditanamkan bagi pebisnis itu. Bagi kita semua ini harus menjadi valuasi gitu loh ya. Jadi makanya saya ketemu adik-adik semua ini pun, ya kalau bisa nanti siapa tahu kita ada yang deal ya kan. Ada yang bisa join atau ya pokoknya kita istilahnya ini intangible asset lah. Atau nanti misalnya kalian udah 20 tahun lagi udah orang hebat, saya ketemu Piki, ini siapa namanya tadi? Nahdi, siapa tahu saya udah nggak ini lagi gitu ya. Piki Nadi, kau kan dulu abang yang ngasih ini gitu ya. Pakailah dulu uang lu sekian ya gitu ya kan. Atau kita kan karena itu kehidupan ya. Jadi kehidupan itu. Saya juga dulu merasakan dulu ada senior itu kita belajar dari dia. Setelah rentang sekian ya karena itu manusiawi ya. Saya sekarang juga umur saya kan udah 45 gitu ya. Jadi udah apa-apa sekarang udah capek. Iya kan? Harusnya makanya saya bilang seumur kalian ini sampai nanti umur 35 tahun itu masa-masa optimalnya itu. Jadi jangan kebanyakan tidur. Saya dulu waktu S1 itu saya paling 4 jam aja tidur tuh. Saya jarang saya tidur dulu. Bahkan sampai sekarang juga saya agak berat untuk tidur siang karena nggak biasa gitu. Jadi jangan sekarang udah tidur siang. Ada yang tidur siang di sini? Jangan. Ya tapi terserah ya. Itu pilihan hidup juga ya. Jadi tapi karena waktu itu kan sayang gitu ya akan berjalan terus. Jadi itu juga saya kira penting gitu ya. Makanya
kita tapi tadi kita mulai dari cita-cita gitu ya. Ini bisnis kita, jadi saya bikin namanya Dakara Group ya. Jadi semenjak 2017 sebenarnya ya, udah kepikir itu semenjak dari 2012, tapi 2017-18 kita buatlah Dakara Group ya. Ini sebenarnya ada beberapa lagi website kita yang udah mati ya, tapi kalau mau cek kita dari websitenya dakarabusinessinstitute.com, Bina Cendekia Mandiri school.id, sama dakaralcindonesia.com. Lanjut Alinda. Ini ya, ini kira-kira bisnis kita ya. Ada beberapa yang belum kita tampilkan di sini. Kita buat sekarang namanya Sekolah Islam Terpadu Bina Cendekia Mandiri Entrepreneur School ya. Jadi itu sudah ada istilahnya baby care, baru PAUD, TK sama SD ya. Jadi saya berharap nanti Dakara Business Institute itu bisa menjadi sekolah tinggi atau menjadi universitas kan gitu ya. Jadi di sini juga kita kasih nama Entrepreneur School karena menurut saya menjadi atau memiliki jiwa pengusaha itu enggak mesti kita harus jadi pengusaha. Kita jadi dosen atau jadi karyawan atau misalnya jadi profesional pun harus mempunyai jiwa usaha. Kalau misalnya kita jadi karyawan, apa yang kita bisniskan kepada perusahaan? Yang kita bisniskan adalah jasa gitu. Makanya lihat di pengadaan itu selalu dia bilang pengadaan barang dan jasa. Orang berpikir selama ini bisnis itu hanya barang, ya. Jadi tadi sebenarnya si Ade ini tadi mungkin itu mayoritas jasa itu, ya. Jadi makanya ada orang itu juga bisnisnya bisnis jadi coach gitu loh ya. Walaupun kadang-kadang kita seluruh dia ngajarin orang, dia sendiri belum punya bisnis gitu ya. Ya itu bisnis dia, bisnis ngajarin orang gitu loh. Iya kan? Iya kan? Dia dibayar atas jasa dia ngajarin orang. Walaupun belum tentu, iya kan? Dia bisa itu kan gitu kan. Tapi itulah bisnis jasa itu ya. Jadi makanya saya pikir dari kecil seseorang itu memang harus dilatih atau harus mempunyai jiwa bisnis. Karena negara kita ini juga butuh orang-orang yang memiliki atau mempunyai jiwa bisnis untuk mendrive-nya gitu loh. Bayangkan coba misalnya alangkah borosnya kadang-kadang di suatu pemerintah daerah itu, ya uang itu dihabiskan untuk hal-hal menurut kita yang nggak perlu. Kadang-kadang dibuat perencanaan untuk merencanakan sesuatu kadang-kadang butuh rapatnya berkali-kali. Dan di akhir nggak jadi juga itu. Nanti rapat berikutnya mengevaluasi perencanaan tahun yang lalu, nah, gitu kan. Jadi kapan dieksekusinya gitu ya. Karena itu tadi dia nggak mempunyai jiwa bisnis menurut saya salah satunya ya. Nah, dia hanya menjalankan rutinitas, dia hanya menggugurkan kewajiban. Nah, ya, jadi makanya dia harus menurut kita harus punya jiwa entrepreneur school gitu ya. Karena pebisnis itu adik-adik di sini pasti selalu berpikir ya untung ruginya apa gitu loh ya. Ya, saya ikut ini apa untungnya gitu loh ya. Saya terlambat apa ruginya kan gitu ya. Selalu pebisnis itu sebenarnya kalau dia udah melekat selalu kayak gitu cara berpikir ya. Baru kita juga ada PT Dakara Consulting LC Indonesia, Lifecycle SM Indonesia ya. Ini klien kita cukup banyak sebenarnya. Baru kita ada PT Data IP LC Indonesia, kita juga, jadi kalau saya klasterkan kita bisnis itu kan di pendidikan, baru di UMKM, IKM ya, usaha mikro kecil menengah, industri kecil menengah, baru kita juga main di IT gitu ya, sama di energi dan lingkungan ya. Baru kita ada Dakara Energi, Dakara Alsintan, Dakara Konstruksi. Jadi kita banyak juga mengerjakan kerjaan konstruksi ya. Dan sekarang ada 6 mahasiswa sekolah bisnis yang apa istilahnya itu magang di kita. Ada sekarang program magang ya 3-4 bulan ya. Ada di grup kita. Baru ada CP Premeka Multistruktur. Sama itu tadi. Ada yang sudah ke Dakara Kopi nggak? Belum? Udah ya. Kalau gitu nanti coba di ini ya. Coba di follow IG-nya ya. Itu dulu sempat hilang itu IG-nya itu. Sama kita itu ada Bang Dana tuh. Kita juga punya Dakara TV ya. Nah, ya. Nanti Bang Dana bisa yang standby di sana ya. Jadi dulu itu sempat udah 3.000-an itu followernya, tapi nggak tahu. Itu juga harus hati-hati juga kita. Ternyata di dunia sekarang ini orang bisa hack gitu ya. Jadi ya mungkin hacker itu juga dia dibayar, ya dia sedang berbisnis juga gitu ya. Makanya nanti di tahapan-tahapan bisnis itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Di titik tertentu kita tidak lagi sekedar harus mencari uang, tapi kita harus juga punya responsibility. Karena kalau hanya bisnis itu didefinisikan mencari uang,
Ya paling cepat itu misalnya jual narkoba, ya kan? Ya kan? Itu pasti cepat dapat uangnya. Oh, atau yang lain-lain lah. Ya. Tapi memang di titik tertentu kita harus punya responsibility. Harus punya rasa tanggung jawab. Bermanfaat nggak bisnisnya yang saya lakukan ini? Ya kan? Kan ada juga misalnya sekarang orang itu bisnisnya ya pokoknya yang ekstrim lah kan gitu ya. Atau misalnya menangkap binatang atau bahkan misalnya mengambil organ tubuh orang, kan itu bisnis juga. Cuan juga kan? Nah, tapi kan kita nggak mau yang kayak gitu, ya. Makanya ada teman saya itu selalu berpikirnya, tolong ya bro, adik-adik ini diajarin tentang attitude. Karena kalau untuk ilmu, ya sebenarnya mungkin bisa cepat kita dapat. Makanya ada istilah orang itu, jangan kita terlalu kapitalis juga gitu loh ya. Bahwa semua harus uang, harus seimbang juga gitu ya. Kita ada punya Dakara Kopi, ada BR Kopi sama Dakara Mat ya. Nanti cobalah di ini ya. Lanjut. Ini saya memperkenalkan diri juga aja ya. Siapa tahu nanti adik-adik juga dari sekian bisnis kalian apa yang bisa kita kolaborasikan ya. Termasuk tadi itu kalau misalnya sudah jalan, kita juga nanti pingin bawa anak-anak ini ke bisnis sekalian semua gitu loh ya. Jadi misalnya ada yang sudah punya salon kecantikan, kita bawa ke situ, ya kan? Atau misalnya nggak tahu lah, ada misalnya nanti siapa yang udah punya bisnis, kita juga sharing di situ. Ini kita sekolah Islam Terpadu Bina Cendekia Mandiri ya. Ini kita sudah sampai SD. Mudah-mudahan lah kita sampai ke perguruan tinggi nanti gitu ya. Dan kita coba upayakan anak-anak ini dari kecil dia sudah diajarkan atau dikenalkan dengan bisnis. Makanya ada program nanti Market Day, ada program kita bawa jalan-jalan ke tempat bisnis, ya kan? Jadi mereka langsung praktek. Karena anak kecil itu nggak bisa kita jelaskan dengan teori. Dia harus melihat, memegang dan merasakan langsung. Ya, jadi makanya memang sebenarnya saya nggak tahu ya. Kalau saya itu dulu karena memang nggak ada juga konsep-konsep seperti ini, saya dulu misalnya saya mau belajar bisnis ke siapa, saya ikutin dia. Kadang-kadang saya supirin aja senior itu. Udah bang, aku ikut aja lah pokoknya, aku supirmu aja lah sehari ini gitu ya. Jadi karena memang saya mau belajar itu. Ya, lanjut. Ini ya di tempat kita, artinya kita buat senyaman mungkin. Kita ada istilah mengenal 4E di sana itu ya. Bagaimana misalnya itu si anak-anak itu yang pertama dia harus kita buat dulu enjoy gitu loh ya. Dia anak-anak itu harus buat enjoy dulu. Sama kayak gini nih. Jangan juga terlalu tegang-tegang kali kan, bisa nggak masuk gitu ya kan. Kita harus enjoy ya. Jadi kalau zaman saya dulu sekolah itu kan masih gini gurunya, 1, 2, 3, gitu ya. Jadi nggak boleh gini-gini kita. Kalau anak-anak sekarang kan nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kita harus dia buat enjoy. Biasanya kalau udah enjoy, dia kan easy. Dia akan mudah melakukannya. Makanya kita di sana ada, saya ke guru-guru, saya gurunya guru di sana. Kita bilang 4E ya. Jadi dia harus enjoy, baru dia easy melakukannya. Baru biasanya dia kalau udah easy itu dia akan excellent gitu loh. Makanya dari sekarang juga adinda semua tanya pada dirinya, saya enjoy nggak melakukan bisnis, iya kan? Saya jujur aja, saya termasuk yang enjoy. Makanya saya buat beberapa gitu. Nggak berhasil ini, ya udahlah, bikin lagi yang baru gitu ya. Jadi nggak, ya banyak juga gagalnya sebenarnya kalau dikumpul-kumpulin, kumpulnya banyak banget, ya kan? Gagalnya itu cukup banyak juga. Tapi karena kita enjoy, ya, terus kita easy melakukannya, ya. Dan biasanya kalau gitu kan kita pasti akan excellent. Kita akan berprestasi di situ. Kita akan menonjol di situ, ya kan? Baru yang keempat itu sebenarnya kita juga tanamkan. Saya kira di bisnis juga gitu, harus menjadi earn gitu, harus menjadi kebutuhan. Ya, jadi misalnya kalau nggak lihat penjualan kemarin, rasa-rasanya ada yang kurang gitu loh. Saya tuh kadang-kadang setiap hari masih liatin penjualan ini berapa ya, penjualan ini berapa, gitu. Itu udah jadi kebutuhan itu. Atau misalnya kayak sekarang ini, sebenarnya kan ngabisin waktu juga gitu ya kalau kita bilang. Tapi karena ini komunitas pebisnis, nanti pasti ada, kan saya harus upgrade diri saya juga, ya kan? Kalian kan usianya 20 tahun, saya 45 tahun. Nah, sementara bisnis saya itu kan ada kafe kan, apa sih yang diinginkan oleh mahasiswa di kafe kan gitu ya. Jangan-jangan yang saya pikirkan, kalian anggap itu udah usang kan gitu ya. Jangankan misalnya ke mahasiswa, kayak anak saya pun kadang-kadang saya ajak diskusi. Ini menurut kakak ini gimana, menurut abang ini gimana kan gitu ya. Karena itu tadi saya kira kita harus update juga kan gitu ya. Nah, jadi kalian pun harus seperti itu. Lanjut. Ini saya kira beberapa kegiatan kita ya, tapi memang tetap kita pingin
anak-anak itu juga tadi punya responsibility ya. Artinya mereka juga mau bersedekah, mau berbagi ya. Makanya kalian juga nanti harus gitu. Saya sering sampaikan tuh, kita itu ilmu Tuhan itu ilmu penutup. Jangan juga siang malam pikirannya uang, untung. Karena kita juga harus ada ilmu ketuhanan. Kalau memang Allah menakdirkan kita mau kaya, mudah bagi dia itu untuk membuat kita kaya kan. Nah, tapi juga nggak semudah itu kan. Kita harus berusaha juga kan gitu ya. Nah, tapi itu tadi, pada saat misalnya, kan semua orang itu pingin achievement, pingin pencapaian kan. Tapi pas nggak ketemu. Makanya kalau kita juga di manajemen selalu mainkan PDC aja. Plan, do, check, action. Itu aja terus loopingnya, ya kan. Rencanakan, ya kan. Kerjakan, ya kan. Istilahnya cek, baru lakukan lagi perbaikan. Oh, ya. Jadi kami di Dakara Consulting LC Indonesia itu, kami juga bantu perusahaan-perusahaan besar ya, termasuk tambang batubara itu banyak menjadi klien kita. Ya mereka juga kita latih gitu, continuous improvement. Ya. Jadi terus, karena sekarang ini orang juga sudah mulai berpikir tentang ekonomi sirkular. Bagaimana caranya dapat cuan, tapi juga tidak merusak lingkungan. Ya. Jadi saya kira zaman kalian harusnya mungkin tantangannya di ke depan gitu. Bagaimana caranya istilahnya green business gitu loh ya. Jadi kalau zaman mungkin saya juga udah mulai ya. Tapi kan senior kita dulu misalnya zaman orang tua saya nggak ada cerita itu. Pokoknya tebang kayu tebang aja semua, jual aja semua kan gitu ya. Dulu memang zamannya di atas kita, di atas saya lah ya. Itu zaman eksplorasi. Jadi bisnisnya itu bisnis menjual kekayaan alam. Material extraction aja. Makanya zaman dulu itu kadang-kadang pebisnis itu preman. Karena yang preman lah yang menguasai tambang batu bara, tambang air, segala macam kan gitu ya. Kalau sekarang ini nggak bisa lagi, nggak ada lagi mau dijual. Ya udah terjual semua kan gitu ya. Nah, sekarang itu kita harus berpikir hilirisasi kan. Nah, untuk hilirisasi harus punya ilmu, ya kan. Jadi itu yang harus kita tingkatkan kan gitu ya. Ini tadi yang saya bilang ya. Ada kita market day, kita juga kedisiplinan ada gitu ya. Lanjut. Ini kita Dakara Consulting Indonesia, kita mengajarkan perusahaan-perusahaan itu tentang life cycle assessment, bagaimana dia mengevaluasi dampak. Ya ini juga sebenarnya nanti menjadi sebuah keahlian ya. Kita melakukan juga sertifikasi BNSP. Jadi nanti siapa tahu juga ada yang mau berkecimpung di sini. Itu nanti ada yang level manager, ada yang level operator. Ya, jadi tempat kita juga menjadi tempat ujian kompetensi gitu ya, tempat uji kompetensi. Nah, jadi kita ajarin mereka tentang bagaimana memproduksi tapi tidak merusak lingkungan ya. Baru kita ikutin juga dia misalnya di proper ya. Ini kebetulan saya sekarang juga menjadi ketua ILCAN ya, Indonesian Life Cycle Assessment Network. Jadi ini kita juga mengintroduce si perusahaan itu agar mereka taat gitu ya. Jadi sebuah kebutuhan proper mereka itu kita penuhi. Kita juga melakukan konservasi energi melalui audit energi dan manajemen energi atau energy management system gitu ya. Based on ISO 50002 dan 50001. Jadi perusahaan itu kalau sudah makin besar, energi itu kan menjadi istilahnya itu ya, pokok produksi salah satu item produksi yang cukup besar biayanya. Nah, ya, jadi makanya itu yang kita audit juga. Ya, jadi makanya saya kira kita dengan sekolah itu ilmunya nggak rugi lah. Ya, karena saya dulu kebetulan belajar ini juga waktu kuliah audit energi. Saya alhamdulillah tuh saya hampir semua pelajaran-pelajaran di PB ini saya kapitalkan aja gitu ya. Gimana cari duit gitu ya. Kan nggak perlu kita tahu detail banget. Kalau untuk detail banget hire aja tim gitu ya. Ya. Tapi itu bagaimana leadership kita aja. Baru kita juga melakukan benchmarking, sustainability report ya, monitoring dan evaluasi keanekaragaman hayati. Kita juga melakukan social mapping. Jadi social mapping itu sekarang kan ada kewajiban juga di perusahaan besar itu dia untuk berbagi dengan masyarakat. Nah, itu kita lakukan itu. Jadi kadang-kadang bisnis yang seperti ini justru lebih menarik di masa-masa tertentu. Karena ini kan yang kita bisnis kita di jasa. Yang kita sedang bisnis itu adalah knowledge. Beda kalau seperti yang tadi misalnya kita jualan ikan atau udang, kita harus beli lagi bahan bakunya. Baru kita jual, kita main margin aja. Kalau ini sebenarnya nggak ada marginnya nih. Karena bahannya ada di sini gitu ya. Ya kan?
Tapi itu juga bisa mahal itu kita jual. Ya, jadi saya kira silakan nanti sambil jalan. Tapi biasanya memang untuk bisa bisnis ke sini kan kita experience-nya harus banyak. Saya karena sudah istilahnya punya pabrik, kan udah tahu tuh di mana sih istilahnya hotspot gitu ya, atau yang menjadi pos-pos yang kira-kira membuat tidak efisien dalam produksi. Sehingga kita pada saat misalnya coaching perusahaan, dia merasa oh iya ya kok pas ya gitu ya. Ya karena kita juga udah melakukan gitu ya. Tapi kalau yang belum melakukan kan berangan-angan itu. Ya kan? Kalau berangan-angan kan lama-lama mungkin sekali dua kali salah, yang ketiga kayak yang bapak ini nggak ngerti apa-apa ini katanya kan. Ya berikutnya mungkin dia nggak akan pakai kita lagi. Iya kan? Oke, lanjut Enda. Ini tim kita ya, saya kira ini lanjut aja. Lanjut aja. Ini ya, kita juga melakukan sertifikasi profesi. Ada 2 ya, keahlian perhitungan sama pengambilan data. Lanjut. Ini partner kita ya, lanjut. Ini saya kira klien kita juga lanjut aja. Ini kadang-kadang kita juga ke lapangan ya. Jadi kita ke lapangan, kita istilahnya lihat setup di perusahaan itu gitu ya. Karena gini, bagi perusahaan tertentu dia bisa misalnya menghemat 10% energi aja, itu hitungannya miliaran. Iya kan? Saya sebenarnya termasuk IPB ini saya lihat sangat boros sekali ini ya. Termasuklah kita sekarang ini kan, yang mau dipakai sekian, dihidupin lampunya seluruh kelas. Ya. Air juga di sini, makanya kita lakukan audit air juga ya. Audit lingkungan, audit energi ya. Jadi IPB sendiri boros, cuma mungkin karena yang bayar pemerintah monggo-monggo aja ya. Dan kita tawarkan, misalnya saya mau audit energi dong Pak, audit air. Nggak usah Mas. Karena dia merasa nggak rugi. Orang bukan yang bayar gitu kan. Kan bisa aja nanti kita temu di IPB ini, lampu itu mungkin dari dihidupkan sampai benar-benar mati lampunya, nggak pernah dimatikan. Iya kan? Nah, di lab juga gitu. Tapi kalau di perusahaan itu kan konsen banget. Kan nanti si direkturnya, berapa hari ini kita bayar energi? Kayak kami lah di pabrik. Itu kadang-kadang kan tagihan listrik kita kan bisa 200 juta. Kalau bisa misalnya kita hemat 20% aja, berarti kan udah 40 juta kan? Udah bisa misalnya gaji 4-5 orang karyawan kan gitu. Tapi kalau di pemerintah memang kadang-kadang nggak dihitung itu. Makanya PLN itu bangkrut mungkin gara-gara itu. Iya kan? Karena nombokin ketidak efisienan instansi-instansi pemerintah itu. Lanjut. Ini klaim kita ya, saya kira lanjut aja. Termasuk Toyota ya. Ini kita di data IPDLC Indonesia juga kita membuat database ya. Kita juga makanya ini ada 2 orang ini dari manajemen bisnis sekolah bisnis yang sedang magang di kita. Kita sekarang lagi membangun database LCA Indonesia ya. Jadi kita libatkan juga. Lanjut. Ini saya kira oke, lanjut aja. Ini juga timnya ya, lanjut. Ini kita buat juga Dakara Energi. Ini yang kita sudah develop itu pembangkit listrik tenaga biodiesel, pembangkit listrik tenaga biomas, pembangkit listrik tenaga biogas, ya sama pembangkit tenaga diesel lah. Hampir semua pembangkit itu kita sudah develop ya. Ada yang keseluruhan, ada yang part-partnya aja gitu ya. Karena gini, saya sering sampaikan, kalau mau kaya ya berdaganglah. Tapi kalau mau kaya raya harus punya pabrik. Saya sendiri sebenarnya kita belum pabrik namanya, masih workshop lah. Jadi harus punya pabrik. Kalau misalnya kayak Elon Musk itu baru pabriknya. Ya kan? Grup Bakri, grup Kala itu udah punya pabrik. Karena kalau kita udah punya pabrik itu orang nggak tahu berapa harganya. Ya, itu bedanya. Kalau misalnya saya hanya berdagang, enggak misalnya saya beli kursi ini 10, kan orang udah bisa cek juga di Google. Nggak mungkin saya jual 20. Tapi kalau saya yang produksi ini di pabrik kan dia nggak tahu modal saya. Jadi saya kadang-kadang kalau di pabrik itu sebenarnya modalnya cuma 8 juta. Saya jual 800 juta. Nah, ya kan? Orang dia nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita berdagang komputer, dia udah tahu tuh. Misalnya Acer merek ini, ya, ini gitu ya. Nggak mungkin. Misalnya saya mau jual misalnya jadi 100 juta. Kayak misalnya jam inilah, ya kan? Misalnya kita beli berapa juta gitu ya. Kalau kita berdagang, kan bisa dicek sama orang. Beli dari pabriknya berapa, nyampe di Indonesia berapa. Orang udah hitung, ya wajar lah. Kita untungkan dia 10%. Orang udah hitung untung kita. Tapi kalau pabrik jam ini, nggak bisa kita hitung untung dia. Jangan-jangan dia modalnya cuma 1, bisa dia jual 10 atau 20. Makanya harus punya pabrik. Ya. Jadi
rencananya harus besar, ya kan? Planningnya harus besar, ya. Kan masih muda kan? Lanjut. Oke, saya kira ya kita lanjut ya. Nih, lanjut. Ini kita klien kita, lanjut. Ini pembangkit listrik tenaga biomasa ya. Itu sebenarnya kita memanfaatkan sampah padat atau biomasa. Ada namanya teknologi gasifikasi. Sampah padat itu kalau kita masukkan ke gasifikasi, dia akan menghasilkan gas mampu bakar berupa CO nanti sama H2. Dan ternyata H2 itu dia mempunyai nilai kalor yang bisa 4 kali lebih tinggi daripada premium. Makanya kalau mungkin kalian dengar, ada orang kadang-kadang mengatakan air itu bisa jadi pengganti minyak gitu. Tapi sebenarnya yang dia maksud itu adalah proses hidrolisis. Cuma kalau kita di orang teknik, untuk menjadikan H2O itu menjadi H2, itu energinya sangat banyak gitu. Makanya kita ada nama itu net energy ratio. Untuk menghasilkan satu energi, saya butuh berapa energi. Tapi kalau di biomasa ini kan enggak. Kita hanya memasukkan padat, dia buat pembakaran tidak sempurna, sehingga dihasilkanlah gas mampu bakar berupa hidrogen gitu ya. Itu yang kita proses sampai dia menghasilkan gas mampu bakar. Nanti dia yang menggantikan solar itu untuk menggerakkan engine gitu ya. Lanjut. Ini juga kita jual pabrik Alsintan. Ini juga sebenarnya bagus loh. Makanya tadi saya lihat nih nggak ada yang orang-orang biasanya teknik mesin dan biosistem ya. Adik-adik kelas saya itu ya. Jadi sebenarnya dana desa itu kan 1 miliar per desa kan. Berapa ratus ribu desa di kita, ya kan? Mungkin jutaan kali ya. Kami misalnya nih kami jual juga ke desa-desa. Ya. Jadi kita buat mesin pencacah rumput, kita buat mesin pembuat pupuk organik, kita buat mesin untuk buat pelet ikan ya, pelet udang ya. Itu kan harusnya dalam satu desa itu dalam setahun dia bisa membeli itu gitu. Ya, kemarin itu kita jual ada 4 mesin, satu rangkaian, satu desa kita kirim 4 mesin, anggarannya 100 juta gitu ya. Jadi desanya jadi bagus gitu ya. Ini saya kira juga kadang-kadang ini juga bagus ini nanti. Sebenarnya kalian kalau tertarik ke situ ya. Saya lagi memikirkan itu juga. Sekarang apa coba? Akhirnya dana desa itu banyak dipakai kadang-kadang untuk hal yang nggak perlu. Misalnya di desa itu biasa, misalnya anggaplah misalnya BAB-nya ke sungai, sekarang karena paling cepat kan buatlah toilet jongkok, ya kan, atau toilet duduk. Makanya aja orang kampungnya bingung gitu ya kan. Akhirnya dia jongkok juga di toilet duduk gitu juga ya. Tapi itu kan jadi nggak efektif. Jadi kita sebenarnya orang-orang IPB ini kita karena dalam tanda petik ada pertaniannya, kita justru harus incas teknologi ke desa-desa itu. Bagaimana misalnya itu tadi ya, memanfaatkan sampah-sampah. Kan kalau di kampung kami itu kadang-kadang ada sampah padat, ada sampah ini kan dibakar aja. Ini kan kita olah gitu loh ya. Misalnya kita jadikan pupuk ya, itu bisa dijual ke kota. Atau misalnya tadi ikan-ikan dikasih pakan ya, dia bisa lebih besar. Itu yang harus kita, saya nggak tahu nih ya, kalau ada misalnya kalian yang tertarik di situ, itu sebenarnya boleh kita buat roadmap-nya itu. Karena dana desa itu udah pasti ada 1 miliar setahun. Ya, sekarang kepala desa 8 tahun. Berarti dia udah megang kurang lebih kan sekitar 8 miliar. Dan di desa-desa itu juga pasti ada proses konstruksi. Mereka membangun terus. Ada misalnya sekarang namanya itu Sani Sabe ya. Kalau nggak salah itu 1 desa 1 miliar membangun jalan. Makanya kita juga di konstruksi juga bagus itu. Kita main di situ gitu ya. Oke, lanjut. Ini juga kita untuk ini ya. Mesin-mesin pertanian lanjut. Ini seperti ini kan kita hasilkan pelet gitu ya. Ini kan bisa untuk nanti bahan bakar, misalnya orang masak nasi goreng ya. Misalnya dia kalau untuk yang besar bisa kita untuk pembangkit listrik tenaga biomasa. Tapi pelet ini aja sekarang itu kita ekspor itu berebutan itu orang luar beli. Itu harganya itu bisa 1.000 sampai 2.000 ya. Jadi saya kadang-kadang miris juga alumni IPB itu nggak ada yang menganggur katanya. Tapi kadang-kadang kerjanya misalnya di leasing, iya kan? Sayang banget dia 4 tahun belajar ilmu di IPB, ujung-ujungnya kerja di leasing juga, ya kan? Kan ilmunya itu nggak seberapa yang dipakai. Coba ilmu kita yang banyak itu, sebenarnya kita, kan itu tadi, rata-rata orang kaya raya itu dia pasti main di teknologi bisnisnya, di edit value gitu. Ya. Tadi saya bilang itu, kalau hanya berdagang, itu hanya ya kaya lah pastilah ya, karena itu istilahnya itu kalau istilah saya itu UD 45 aja,
ujung-ujungnya duit, beli 4 jual 5 gitu loh ya. Tapi itu kan marginnya itu udah ketahuan gitu loh. Nggak mungkin tiba-tiba misalnya pengadaan sepatu yang harga misalnya, anggaplah misalnya 500.000 kita jual 5 juta kan nggak mungkin. Nah, tapi kalau mesin, saya kayak mesin ini kan kita produksi. Kadang-kadang modal kita cuma, anggaplah misalnya sekian juta, bisa kita jual sekian ratus juta kan gitu. Nah, jadi itu coba. Tapi memang itu butuh waktu untuk ke sana ya. Jangan pula nanti pulang dari sini saya harus punya pabrik gitu kan. Yang penting, kalau saya dulu pertama sekali saya bikin tambal ban dulu. Yang penting dapat cuan dulu. Kita bisa bertahan hidup dulu, ya kan? Tapi harus punya mimpi ke sana gitu. Itu yang saya bilang tadi, bikinlah life plan atau business plan gitu. Misalnya suatu ketika saya harus punya nih pabrik misalnya pembuat alat kecantikannya gitu ya. Harus sampai ke situ kita mimpinya gitu. Lanjut. Ayo kita main juga konstruksi ya. Ini konstruksi itu sebenarnya menurut saya itu bisnis yang paling sustain. Karena hampir setiap tahun ada pembangunan. Tapi marginnya memang sebenarnya nggak terlalu bagus lagi. Karena udah banyak pemainnya. Tapi oke lah. Makanya kalau saya nih karena saya juga mulai dari nol ya. Modalnya juga terbatas. Ya kita pokoknya diversifikasi bisnis aja. Biar apa namanya itu mengoptimalkan keadaannya. Lanjut. Ini saya kira tadi sama ya konstruksi. Oke, ada lagi? Ya, saya kira sama aja ini. Lanjut. Ini pengalaman kita. Lanjut. Ini beberapa, ya itu 2-3 tahun terakhir ini Aluhre itu kita yang ini ya, renovasi ya. Sama Botani Mart, sama kafe yang di Baranang Siang ya. Kalau di luar ini kita juga ada beberapa bikin perumahan. Lanjut. Ya, ini saya kira saya buat juga sebenarnya di samping Dakara Kopi itu namanya UMKM ya, usaha mikro kecil menengah, Dakaramat ya. Tapi jujur saja memang UMKM ini masih hanya sebatas enak dibicarakan. Jadi saya melihatnya masih cenderung objek penderita gitu ya. Makanya saya bilang tagline kita beli produk UMKM topang ekonomi Indonesia. Jadi memang harusnya sekarang menurut saya kampanyenya mari kita beli gitu loh ya. Jadi kita juga misalnya ini adik-adik nih kalau bisa makan di usaha-usaha UMKM kan gitu ya. Jadi karena jumlah mereka memang besar, ya termasuk mungkin saya pun sebagian kita kan masih di situ ya. Hampir 98% kan pengusaha kita itu masih UMKM. Kalah dengan pengusaha besar yang hanya jumlahnya 2%. Tapi itu nggak bisa kita salahkan gitu. Saya makanya sekarang saya mau masuk ke pabrik kelapa sawit mini ya. Jadi kita harus masuk ke situ. Budget kita adanya di situ ya kita main di situ dulu. Memang untuk PKS besar itu mungkin kita harus banyak punya budget 60 miliar. Tapi kan kalau yang mini kita mungkin bisa di 6 sampai 10 miliar gitu. Ya, tapi itu teknologi itu kan harus kita ciptakan. Biar kita bisa masuk di situ. Jadi kalau kita hanya membeli teknologi akhirnya memang kita nggak bisa modifikasi gitu ya. Mungkin itu ya dari saya ya, adik-adik ya. Waktunya kan sampai jam 11 ya. Saya kira ada waktu 15 menit lagi. Kita diskusi aja, coba. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau diinikan? Ya, silakan. Sebelumnya makasih atas ilmunya. Iya, iya. Menambah dari juga ya. Iya, iya. Tapi ada beberapa hal yang pengen saya tanya di sini terkait pengalaman Bapak. Nah, di tengah keterbatasan kita sebagai mahasiswa, kita pengen berbagi bisnis besar. Kalau bagi Bapak, biasanya ketika kita membuat sebuah bisnis, hal yang pertama kita pikirkan budget yang mana. Di sini ada beberapa hal yang menurut saya penting. Apakah kita harus memikirkan terkait produk dulu, atau market dulu, atau modalnya dulu. Karena terkadang ketika kita sudah punya sebuah ide, kita mengalami berbagai hambatan mungkin terkait modalnya. Mana tahu segmentasi pasarnya, karena udah banyak kompetitor. Kemudian kita kan tahu Bapak punya berbagai bidang bisnis ya. Nah, jadi unique value yang pengen Bapak tawarkan untuk mencapai segmentasi pasarnya apa? Karena ketika kita untuk sustain dan beradaptasi terkait value yang kita punya, yang paling susah kan untuk sustainability-nya. Makanya kita harus memikirkan bagaimana keadaan bisnis kita di 10 tahun yang akan datang atau untuk tahun depannya. Kemudian ketika Bapak set up bisnis, apakah Bapak memikirkan kita fokus dulu terkait turunannya? Karena di sini saya tahu Bapak punya ada bisnis energi, consulting, edukasi dan sebagainya. Itu kan konteks yang beda-beda ya Pak. Nah itu mungkin itu sih ketika kita pengen expand atau scale up sebuah bisnis, apa hal utama yang harus kita pikirkan? Apakah kita harus melakukan
di dalam ruang lingkup yang kita punya sekarang, atau kita mencoba untuk expand ke berbagai hal lainnya. Gitu. Oke, makasih. Itu pertanyaan yang bagus tuh. Walaupun implementasinya susah itu kan. Jadi gini, ya saya kira mungkin saya awali dengan bisnis yang baik itu kan bisnis yang dijalankan ya. Tapi bisnis yang sustain itu bisnis yang untung. Ya. Jadi sebagus apapun bisnisnya kalau rugi tutup juga itu. Iya kan? Jadi saya mencoba membuat sesederhana itu kita dalam berbisnis. Terus yang kedua itu yang saya sampaikan tadi, kita sudah harus punya life plan gitu ya. Tujuan saya mau jadi pebisnis berarti kan harus punya kapital, ya kan? Artinya saya harus untung gitu. Itu kan harus ditanamkan. Itulah visinya kan. Misinya tadi seperti yang tadi. Bisa aja kita tambah bisnis atau ganti bisnis atau seperti apa kan gitu ya. Sekarang kan kembali ke pertanyaan yang tadi itu. Apa yang harus dimulai? Apakah memikirkan produksinya, pemasarannya, keuangannya? Jadi makanya kalau kita misalnya di teorinya itu untuk men-set up atau memulai bisnis itu ada yang namanya fungsi utama, ada namanya fungsi tambahan, ya, ada namanya fungsi pendukung, ada namanya nanti fungsi kontrol, ya. Jadi nanti ada lagi yang namanya fungsi eksternal. Sebenarnya makin besar bisnisnya itu kan makin banyak kriteria yang harus kita penuhi kan. Fungsi utama saya kira memang seperti yang tadi, harus ada modalnya, harus ada produknya, harus laku barangnya, harus ada pemasarannya. Punya produk nggak dijual, ya nggak jadi bisnis juga. Iya kan? Misalnya punya marketing, tapi nggak ada yang mau dijual. Itu tergantung kita memulai dari mana. Iya kan? Saya kira fungsi utama itu memang harus. Ya. Cuma uang di sini jangan diartikan hanya uang yang tangible. Saya dulu itu ya, saya ingat ya, waktu saya dulu nggak punya uang, saya bikin perusahaan, CP Global Samudra. Karena kalau kita datang ke bank, ya kan? Kalau kita nggak punya apa istilah itu agunan, itu nggak diterima sama bank. Dia bilang harus lampir ada sertifikatnya, Mas katanya. Kalau ada sertifikatnya, saya jual aja tanah saya untuk modal saya kan gitu. Orang kita nggak punya semuanya kan gitu ya. Rekening listrik katanya, kita juga belum punya rumah, ya kan? Tapi saya pelajarin. Itu yang namanya itu ya kadang-kadang bisnis itu kan kita harus kreatif ya. Akhirnya saya bikin CP, modal 4 juta. Ya kan? Tapi bisa ngutang 200 juta kan gitu. Iya kan? Karena ternyata yang dibutuhkan oleh bank itu ada cash flow-nya. Sebenarnya cash flow kita kan udah bagus. Ya kan? Cash flow kita udah bagus. Saya kan udah punya 8 mobil ya kan? Rata-rata sehari misalnya 200 ribu aja, kan berarti 8 kali 2, saya udah bisa menghasilkan berapa itu, ya kan? Istilahnya udah 1.600.000 kan? Ya. Ya kan? Saya udah 16 kan, 1.600.000. Kali sebulan, ya kan? Berarti kan saya udah menghasilkan sekitar 600 juta sebulan kan? Itu kita buat cash flow-nya. Itu makanya orang bisa mengutang gede itu kan, yang dia lihat itu kan sebenarnya perputaran bisnis kita, ya kan? Itu makanya itu tadi termasuk yang saya tanyakan. Kalau mau besar memang harus bikin perusahaan. Jadi jangan berpikir nggak mau bikin perusahaan, ya kan? Karena kita mau besar, ya. Jadi kalau kita udah punya valuasi bisnis seperti itu, bikin perusahaannya, lengkapin semua persyaratannya, lengkapin semua keuangannya, cash flow-nya. Karena saya kira ya pada titik tertentu kita susah untuk berbisnis tanpa melibatkan pihak perbankan, ya kan? Kita kan nggak selalu megang duit, ya kan? Pasti ada titik kita harus bekerja sama dengan bank. Walaupun memang kita harus tetap hati-hati kan gitu ya. Terus tadi yang berikutnya tadi tentang scale up bisnis atau kita membuat bisnis baru. Saya sering sampaikan sebenarnya membangun bisnis itu adalah membangun sebuah sistem. Jadi berusahalah untuk membangun sistem. Jangan memaksakan diri Anda untuk mengerjakan semuanya. Jangan menjadi Superman atau Superwoman. Tapi kan harus super team. Ya. Itu biasakan itu. Karena yang bisa membedakan kita di ruangan ini hanya pola pikir. Kalau kepala saya lihat kayaknya kepalanya satu semua nih, ya kan? Belum ada yang di sini 2 kepalanya kan? Telinganya juga sama-sama 2, ya kan? Belum ada yang 4. Tapi pola pikir kita ini berbeda-beda. Pola pikir ya, pola pikir sini. Pasti beda-beda. Ya, kualitatifnya kita itu beda-beda. Begitu juga nanti dengan kuantitatifnya. Tapi apa yang bisa kita lepaskan? Pola pikir. Saya dulu punya angkot tuh nggak pernah parkir di rumah saya. Tapi saya ajak si supirnya itu berdiskusi, berkawan, berbisnis. Saya ajak dia berbisnis. Kamu pebisnis di sini, bukan supir. Saya. Ya. Jadi kalau saya bilang, kalau ini nanti untung, 30% punya abang.
Nah, tapi ya kita harus berjuang dulu selama 3 tahun ini. Ya kan dia senang dong. Kan beda kalau misalnya kita bilang dia supir. Kalau kau supir, berarti setiap pagi kau store ke saya 100.000. Ya hari kedua oke. Mungkin bulan kedua oke. Bulan ketiga macet. Dia jual labannya, ya kan? Dia tukar labannya. Nanti karena takut nanti dimarahin kan gitu. Tapi kalau kita ajak dia berbisnis, pasti dia juga akan berusaha. Nah, iya kan? Jadi tim itu juga jadikan mitra. Makanya kalau saya itu di Dakar itu saya agak jarang saya sebutkan ismanya karyawan gitu. Lebih tertarik saya bikin tim. Karena kalau nggak ada mereka, kita nggak jalan juga, iya kan? Jadi itu juga harus dilakukan sehingga kita easy aja melakukannya. Kayak sekolah kan saya nggak mungkin juga ngajar itu di sekolah kan. Tapi guru-guru itu kan kita jadikan tim, kita jadikan mitra. Paling-paling kita ajak diskusi. Makanya saya kadang-kadang kalau rapat, ya debat saya bilang, ya. Jadi jangan iya juga, karena biar jalan kan gitu. Tapi makanya saya bilang tadi yang kedua yang saya sampaikan di awal, pebisnis itu harus mempunyai leadership yang kuat. Jadi harus bisa, kan leader itu kan bisa menggerakkan ya, how to lead your team misalnya kan. Ya jadi karena kalau nggak bisa menggerakkan tim, ya punya tim misalnya 10, 20, 30, 40, 50, tapi masing-masing nggak tahu mau ngerjain apa. Ya kan, Anda hanya membuang-buang kapital aja kan. Nah, gitu. Tapi kita punya tim 10 yang dikerjakan 100. Itu kan Anda untung, tim Anda misalnya sejahtera, ya kan kita sama-sama untung. Kalau sama-sama untung pasti sama-sama jalan. Walaupun itu nggak semudah yang diomongkan gitu ya. Saya juga banyak juga masalahnya gitu. Karena juga nggak semua tim itu bisa diajak maju bareng. Ya. Ada loh orang itu susah diajak sukses bersama. Apalagi diajak susah bersama kan gitu ya. Iya kan? Karena itu tadi. Tapi itu kita harus belajar emang. Ya. Saya kira itu ya. Ada lagi nggak tadi yang saya jawab? Udah ya? Oke. Coba yang lain silakan. Kalau ada. Ya. Mungkin pertanyaannya itu kalau tadi adalah mengembangkan bisnis ya. Ini mungkin ke arah mencari dan menemukan partner bisnis yang pas gitu Pak. Mungkin dari pengalaman Bapak gitu Pak. Iya, memang kita mulai dari lingkungan, misalnya kalau bisa ya, saya ginilah, saya tuh sering katakan gini, sebenarnya mencari tim itu yang pertama dia ajak dia hubungan bisnis, baru ajak berkawan, baru ajak bersaudara, ya. Jadi mungkin orang itu awal-awalnya pasti mau bareng sama kita kalau dia juga punya istilahnya harapan atau misalnya dapat gaji lah kan gitu ya. Begitu juga dengan partner, ya kan? Makanya kan kita juga harus punya kemampuan untuk menjual gitu loh. Misalnya how to sell your idea, how to sell yourself kan gitu ya. Jadi makanya itu harus belajar pitching juga gitu. Karena gini, ada orang itu idenya satu, tapi dia bisa menjelaskan itu seolah-olah besar. Ya kan? Itu harus punya skill itu juga. Ada orang sebenarnya nih ilmunya bagus nih. Ya kan? Tapi dia nggak bisa ngasih taunya. Ya kan? Bapak yakin itu? Yakin nggak ya katanya. Ya kan? Ya orang yang mau join kan, nah ini juga ini katanya. Ya. Jadi saya gitu loh. Karena kan kita bisa cek misalnya berapa orang itu bisa bertahan sama kita kan, ya kita kan harus uji juga ya. Kami di pabrik itu ada yang sampai 20 tahun, ada dia sampai kakek-kakek, dia gabung aja sama kita. Ya, artinya kan kita bisa meyakinkan dia dan dia juga yakin sama kita. Nah, itu tadi butuh leadership itu. Ya, karena kalau dia juga nggak yakin, wah ini saya kayaknya kalau ikut dia masa depan curam ini kan gitu ya. Nah, jadi memang harus kayak gitu. Jadi bukan hanya kalau sekedar misalnya mencari di awal itu nggak susah. Anda buka aja misalnya lowongan kerja pasti banyak yang masuk kan. Walaupun itu juga nggak semudah yang diomongkan ya. Nah, makanya kalau saya tuh misalnya membangun tim itu, saya selalu ambil dari semua sisi. Ambil satu, ada yang pintar, ada yang loyal, ya. Ya, ada yang pintar, ada yang loyal gitu ya. Nah, tapi juga misalnya yang lain-lain lah, semua faktor kita pertimbangkan. Nah, karena pintar itu belum tentu juga menjadi solusi. Kadang-kadang dia bodoh-bodohin kita juga kan gitu. Tapi loyal juga nggak punya kemampuan kan repot juga.
Kita suruh ke bank, dia nanya terus, di mana Pak alamat banknya katanya kan. Udah nyampe di bank, ke siapa ya ininya katanya. Kan capek juga kita itu, ya. Jadi harus ada semua di tim itu, ya. Jadi ya caranya, saya kira memang harus mutualisme pada akhirnya. Nggak bisa kita ajak orang, tiba-tiba orang itu juga nggak merasa ada benefit untuk kita. Ya itu mungkin. Kalau mau misalnya sederhananya di awal-awal, makanya orang selalu membangun bisnis dari keluarga dulu kan. Karena namanya udah keluarga kan, walaupun dia tahu misalnya abangnya ini nggak bisa apa-apa, ya bantu abang lah kan gitu ya. Atau adiknya ini nggak ngerti apa-apa, bantu adik lah kan gitu. Itu awal-awal. Tapi kan untuk besar, kan saya kira nggak mungkin. Makanya kalau misalnya juga tim itu, atau misalnya ada karyawan yang sudah sama kita lama, saya kira nggak masalah, jadikan aja dia direktur. Karena dia juga pingin ini kok, pingin juga penghidupan yang lebih layak. Itu ada manusiawi. Mana ada orang bercita-cita melarat seumur hidup kan gitu, iya kan? Tapi kan itu juga harus kita buktikan. Makanya saya kadang-kadang saya di tim itu, oke, semua itu pasti selerinya nggak sama gitu. Kita lebih kepada kemampuan dan kapasitas yang bisa dia kerjakan. Makanya saya nggak terlalu tertarik strukturnya itu terlalu kaku. Bisa aja dia yang baru masuk, tapi kemampuannya bagus, leadershipnya oke, ya. Terus dia punya misalnya, bisa menggerakkan tim, ya kan? Ya kita berbagai cara lah kita kasih reward, ya kan? Itu. Tapi juga saya sih selalu sering sampaikan, hargailah juga apa istilahnya itu ya, loyalitas seseorang itu. Jangan juga karena misalnya udah tua, tiba-tiba dibentak-bentak apa atau dikeluarkan gitu ya, karena itu manusiawi ya. Jadi makanya kalau bisa memang sebisa mungkin kita jangan mengeluarkan tim atau memecat tim ya. Ya kita kasih tahu dulu, kamu jangan kayak gitu, ini gitu ya. Dan saya kira juga nanti kalau sudah jadi ke tim itu, bangun juga apa istilahnya itu ya, tools gitu loh. Makanya saya kalau di Dakar itu kita buat namanya 5K ya. Jadi K yang pertama itu kejujuran, kedisiplinan, kebersihan, kekompakan, komunikasi yang baik. Itu juga harus kita buat. Jadi jangan juga orang itu nggak ada KPI-nya apa. Saya ditegur gara-gara apa gitu loh. Jangan pula gara-gara kita suntuk dari rumah, nyampe di kantor marahin semua orang kan gitu. Itu kan nggak bagus juga. Tapi kalau dia nggak jujur ya marahinlah dia pada saat dia nggak jujur. Dia nggak disiplin, tegurlah dia pada saat dia nggak disiplin. Kan gitu. Jadi orang juga kan jadi nyaman. Kembali lagi tadi ke 4E yang saya bilang tadi itu kan. Dia harus enjoy, harus easy ya, baru dia excellent, baru bisa dia earn gitu ya. Kan saya misalnya kayak saya di sekolah itu kan saya bangun ke tim itu dan itu treatmentnya kan beda-beda. Misalnya sekolah itu saya bilang, ini ibu-ibu guru semua ini profesi ya, bukan kerja. Karena beda profesi dengan kerja. Kalau profesi, saya keluar dari kerjaan pun tetap saya misalnya harus sebagai guru karena itu profesi. Kalau misalnya saya bangun sekolah Islam terpadu, jangan tiba-tiba gurunya nyampe di rumah, dia pakai baju ini, apa itu, Pak cewek itu? Tank tong apa? Ya pokoknya dia nggak jilbab lagi gitu ya. Nah, itu kan langsung dipoto orang tua, buyar semua sekolah kita kan gitu ya. Jadi itu kita harus sampaikan itu juga ya. Saya kira ke situ ya. Walaupun dalam prakteknya kadang-kadang apa ya, jam terbang itu mengajari kita. Misalnya nih dari kalian, saya kadang-kadang udah walaupun belum tentu benar ya. Ini nanti kayaknya sukses ini udahlah ini gitu. Udah kebayang juga gitu ya. Karena pada akhirnya saya berani katakan 60% bisnis itu feeling. Ya. Jadi saya setelah berjalan misalnya anggaplah saya dari 2001 ya. Ya ini kayaknya nggak bagus nih, ini bagus gitu. Jadi ya lama-lama kita mahir gitu loh ya. Ya memang nggak bisa itu cepat ya. Kadang-kadang kan ada masuk tim itu pintar dia apa presentasinya bagus segala macam. Udahlah tapi kayaknya 2 bulan keluar ini kan gitu ya kan. Kita udah ketebak gitu. Sehingga kita juga bisa mengantisipasi gitu ya. Itu nanti makanya sebenarnya kalau nanti bisnisnya udah besar harus ada juga di tim itu orang psikolog. Itu kadang-kadang orang yang karena gini loh, saya percaya ya, saya sering sampaikan itu ada namanya teori saya sampaikan itu teori bunuh diri. Sebenarnya kemampuan seseorang itu berlebih kalau kita bisa apa istilahnya itu bangkitkan gitu ya. Ini semua nih pasti punya kemampuan lebih kalau kita bisa bangkitkan. Kita sebagai leader itu yang harus kita punya. Itu biasanya orang psikolog tuh.
Jadi misalnya kan ada orang itu dari cara duduknya, cara datangnya ya. Nah, dia udah tahu nih, ini kayaknya saya di pabrik itu ya. Karena di pabrik itu kadang-kadang kan kalau kita nanti marahin terus dia juga ngambek, kita repot ya kan. Ya kan. Tapi kalau kita nggak marahin, kok ini kayaknya nggak bergerak gitu loh ya. Sementara deadline udah ini gitu ya. Jadi saya udah hafal tuh. Kalau yang ini treatmentnya gini, ini treatmentnya gini, treatmentnya gini. Yang penting kan tujuan kita barang bisa diproduksi tepat waktu. Gitu kan. Nah, gitu. Itu nanti sambil jalan lah ya, sambil jalan. Ya. Oke. Ada lagi? Silakan coba. Nah, ya. Ya. Kami kan dari sekarang masih awal sekali Pak, ini masih di tahap riset dan mencari formasi yang tepat untuk susu jagung ini. Oke. Nah, jadi saya lebih mau tips dan trik dari Bapak aja untuk kami yang baru mulai bisnis ini, gimana caranya kita supaya bisa reach marketnya itu, ya bisa reach market yang baik itu gimana supaya dan kami juga sekarang kan riset dan memulai produksi itu terkendala dengan Iya, iya. maka baiknya kita cari investor atau ya sebenarnya kan nunggu dari program PMO ini cuman masih ada kendala itu bagaimana? Ya, saya kira gini ya. Saya sampai saat ini saya masih percaya bisnis itu mulailah dari market. Karena bukan kita yang mau konsumsi. Misalnya kayak kopi itu. Saya makanya kita di Dakar itu ada kopi Arabica, ada kopi Robusta, ada Arabica yang strong, ada yang medium gitu, ada yang light gitu ya. Jadi semuanya belajarnya dari market. Jangan dari ide kita. Saya kira dosen-dosen atau riset-riset atau kajian-kajian produk di kampus itu kenapa nggak laku? Karena mereka hanya berpatokan di lab aja gitu. Kadar lab bagus, ya kan? Nah itu bagus menurut mereka. Pas dijual nggak laku. Karena sederhananya aja kalau di Indonesia apalagi. Udah jelas-jelas rokok itu dia kasih label di situ. Merokok membunuhmu, tapi laku itu rokok itu. Iya kan? Itu jangankan istilahnya dikasih omongan bagus. Omongan jelek pun udah dikasih, laku juga rokok itu. Iya kan? Ya, jadi kita harus belajar dari market. Kita mau sasar market kita siapa? Itu saya kira harus yang di marketnya misalnya apakah spesifik? Karena memang ada juga marketnya itu spesifik. Ya, jadi makanya ada orang itu kadang-kadang memang metode marketingnya dia itu multi level. Karena dia nggak mau nembak semua market gitu. Nah, itu saya kira Adinda harus putuskan marketnya kemana. Ya, jangan di semua dianggap sama. Karena itu nanti modal kita habis banyak, ya kan? Karena kita juga belum sanggup untuk membuat semua varian kan gitu. Nah, coba misalnya Indomie itu, setiap ini kan mereka ada, karena mereka udah besar. Tapi kalau dulu mungkin mereka sasar market, misalnya orang-orang yang penting ada ganjal perut dulu kan gitu kan. Kayak misalnya pok mie itu kan sebenarnya untuk mengganjal perut orang, tapi yang cepat. Tiba-tiba misalnya dia di jalan, dia cukup bu air panas, bisa langsung makan. Jadi saya kira mulai dari situ, cari market dulu. Ya, terus apa tadi yang kedua? Modal. Ya modal itu gini, saya kembali lagi ya. Modal itu memang selalu menjadi momok. Ya. Tapi itu tadi, cobalah mainkan intangible-nya itu. Caranya gimana? Saya kan juga dulu mengalaminya. Kalau misalnya ketemu misalnya anggaplah punya komunitas dosen, saya dulu gitu, dosen. Sebelum kita produksi, kita udah PO dulu aja. Saya buka istilahnya BO ya, booking order gitu ya. Tapi dalam arti ini untuk barang ya, produk order gitu ya. Jadi kan bisa dulu ke situ, ke dosen-dosen dulu. Bu, saya ada produk gini-gini, ibu mau beli berapa? Saya atau ke senior, ya kan? Saya, oke, saya beli 10 ya dek. Ini 10. Mulai dari situ. Sehingga kan kami misalnya bangun perumahan itu kan kayak gitu. Kadang-kadang kita sudah minta DP dulu. Itu kembali lagi tuh kreativitas. Nah, itu memang makanya saya kira di bisnis itu modal utamanya itu untuk sustain itu saya kira dua itu. Kreatif sama adaptif. Ya. Jadi maksudnya gini lah, jangan hanya memikirkan teori di dosen aja. Ya. Nanti kalau teori dosen kan sederhananya produksi dulu barangnya, ya kan, packaging yang bagus, baru jual. Ternyata pas dijual dia nggak mau packing yang bagus, ya kan? Ternyata dia nggak mau di packing, yang penting murah kan gitu kan? Nah, itu saya kira agak-agak dibalik, ya. Jadi belajar dari market menurut saya, baru ya tadi itu kreativitas saja masalah modalnya itu.
Kalau benar-benar nggak punya kan gitu. Nah, saya bilang dulu, saya tuh dapat uang pertama itu 35 juta dulu dari jual beli tanah aja. Tapi kan saya pikir, masa saya harus mengatakan saya nggak punya modal terus? Ya apa yang ada di saya? Saya masuk IPB, ya kan? Saya aktif organisasi, ya kan? Kita punya ide, punya kreativitas. Saya kalau lagi kosong, saya ke kampung-kampung aja. Kayak bapak-bapak di kampung di daerah-daerah Dharma Galala apa itu, Balebak itu. Tiba-tiba, oh iya, itu tanah saya mau dijual. Saya ketemu ke senior yang mau beli. Di sana murah bang, terjadi. Dari sini kita dapat, dari sini kita dapat. Iya kan? Itu kreativitas. Ya. Jadi jangan berhenti di masalah gitu ya. Pasti ada saya kira ininya, ya, way out-nya gitu ya. Karena awal-awal memang pasti ke situ itu. Pasti urusannya akan modal. Tapi ya makanya saya bilang dulu itu, saya kan nggak bisa minjam ke bank dulu. Setelah saya pelajarin, saya bikin aja CP. Bikin CP 4 juta, ya kan? Bisa minjam 200 juta. Ya, dalam tanda petik, ya orang bank pun harus dikit, ya kan? Itu namanya kreativitas, ya kan? Terus kita belajar, oh ternyata di bank itu dia harus gini. Ya kan dia nggak tanya lagi, apa namanya? Yang dia tanya tinggal aktenya. Siupnya, ya kan, izin lokasi, dia nggak tanya lagi apa ini milik sendiri, rekening sendiri, nggak tanya lagi, berganti pertanyaannya, ya, pertanyaan itulah yang harus kita penuhi. Makanya saya ke izin sekolah juga gitu, orang katanya izinnya itu dulu 2 tahun, kita 2 bulan aja, karena kita nggak mau ikutin prosedur A, B, C, D sampai ini, kita langsung ke E, gitu loh. Di E dia butuh apa sih? Kok butuh ini? Ya udah kita penuhin, sep, gitu, ya, jadi harus kayak gitu cara berpikirnya. Oke. Sebenarnya kalau dari Pizza itu kan bisnis fashion ya Pak? Apa? Fashion. Yang baju-baju gitu. Iya. Itu kan kita kayak B2C kan customer. Sedangkan saya merasa kalau ke customer itu lebih sulit pertama. Karena kan udah gitu uangnya juga kecil dibanding kita ke B2B. Sebenarnya saya tuh mau menyasar ke B2B yaitu membuka kontraksi sendiri. Cuman saya tuh jujur dari saya sendiri karena tuh masih kayak besar banget. Jadi saya tuh sebenarnya bingung gitu untuk jadi mungkin dari Bapak ada saran nggak untuk memulai B2B itu gimana? Maksudnya kan kalau kita memulai B2C sama B2B itu beda kan? Kalau B2C kan terlihat lebih mudah gitu. Tapi kalau B2B itu sejujurnya saya masih belum ada gambaran. Iya, pada akhirnya orang kenapa misalnya ragu B2B segala macam itu karena dia takut, ada rasa takut idenya akan diambil kan. Tapi kita juga harus sadar diri, emang saya nggak punya modal gitu ya kan. Ya nggak apa-apa B2B. Karena gini, saya percaya kalau memang kita kreatif, ide kita itu anggaplah diambil orang satu, kan kita masih punya 5 lagi. Iya kan? Jadi memang harus kita punya rasa percaya diri seperti itu juga. Nggak apa-apa, karena gini, pada akhirnya kan kita harus memutuskan, saya mau jalan atau tidak jalan nih gitu ya. Ya saya juga sering kok melakukan B2B dulu. Saya dulu misalnya jadi profesional dulu, tapi saya berpikir saya sedang berbisnis jasa. Saya buat dulu dia untung. Tapi kan pada saat dia untung, saya kan juga dapat untung. Iya kan? Pada saat saya tidak punya untung, saya udah punya modal, saya kan harusnya bisa lebih kencang larinya dari dia dong. Karena kita juga jangan memaksakan diri, ego harus kita semua. Sementara kita nggak punya pabriknya, ya kan? Saya juga pabrik kan nggak semua kita kerjakan. Karena terlalu besar investasi kita. Kalau semua mesin-mesin itu harus kita beli. Mana yang bisa kita beli, itu aja yang kita beli. Yang lainnya kita kerja sama aja. Karena saya kira gini, pada akhirnya juga bisnis itu bisnis connectivity, ya, membangun kolaborasi. Jadi nggak apa-apa saya kira B2B. Yang penting jalan dulu. Tapi nanti, ini juga yang saya mungkin ini kalian belum ada masalah itu. Tapi biasanya nanti di kendala di ujungnya itu ada namanya, saya sering sampaikan. Sebagai pebisnis muda itu kita harus memilih aman sebelum nyaman. Ini juga nanti kadang-kadang udah jadi masalah nih. Sebenarnya udah ada modalnya, tapi lebih cepat beli mobil dulu, ya kan? Ya, udah ada mobil dia, tapi mau flexing dulu lah, beli jam dulu yang bagus. Ini juga jangan, ya. Karena akhirnya nanti masalah dia berikutnya tetap masalah-masalah modal. Padahal sebenarnya modal itu udah ada, ya kan? Nah, itu juga coba diinikan gitu ya. Saya kira nggak masalah B2B. Saya juga banyak kok melakukan itu. Karena nggak bisa juga kita harus penuhi semua. Dan orang-orang yang ya dalam tanda petik lah misalnya Pak Sandiaga Uno lah misalnya kita lihat ya. Dia juga dulu kan B2B dulu. Tapi kan orang itu, saya misalnya dulu waktu B2B itu, saya nggak mau loh jadi karyawan Pak, saya bilang.
Saya jadi tim perusahaan Bapak aja. Tapi kalau saya mampu menguntungkan perusahaan Bapak sekian, saya dapat berapa? Kan itu B2B, iya kan? Makanya, oke, saya kau sekian. Ya, oke. Orang kita di situ masih anggaplah saya profesional aja bisa menjalankan, apalagi untuk diri kita sendiri kan gitu. Ini pun nanti kan misalnya, oke, gambarnya dari saya, idenya dari saya, controllingnya dari saya, misalnya marketnya dari saya, tapi Bapak yang produksi ya. Kan sekarang banyak juga maklon itu kan gitu kan. Kita sebenarnya sekarang itu nggak usah ribet-ribet lah, maklon aja kalau ini kan. Jadi ada orang itu kadang-kadang, nanti kalau saya maklon ke dia contoh, saya nggak dapat apa-apa. Itu menurut saya juga bukan tipikal pengusaha itu. Belum apa-apa dia udah takut duluan aja gitu ya kan. Kalau saya memang percaya sama orang, sama karyawan juga saya percaya. Jadi udahlah silakan aja lah kalian, karena justru makin kita tidak percaya itu kita nggak bisa jadi orang besar. Kalau kita mau jadi orang besar, memang kita harus ciptakan beberapa orang besar di bawah kita kan. Kan itu kan piramida aja nanti, ya kan? Gitu, ya. Saya kira gitu ya. Jadi nggak usah takut. Ada orang itu memang takut idenya diambil, ya kan? Nanti saya kasih tahu dia tahu lagi kan? Sama dong kayak saya sekarang kan saya kasih tahu kalian nih. Berarti saya takut juga, gitu kan? Nggak bisa juga. Karena pada akhirnya bisnis itu empowerment. Bayangkan misalnya ada tiba-tiba satu orang kaya banget gitu loh ya. Tapi nggak ada yang beli, kan dia nggak jadi bisnis juga. Memang bisnis itu harus membangun ekosistem. Kalau misalnya ada orang kaya, dia kuasai semua, ya nggak ada yang beli. Karena cuma dia yang bisa beli. Nggak bagus juga kan? Jadi memang harus kita sama-sama kaya, sama-sama maju gitu ya. Akhirnya itu saling membutuhkan. Karena saya sendiri pun, atau misalnya kita semua pun, pasti akan saling membeli. Ya kan? Misalnya ini kecantikan, ini pasti butuh kecantikan. Ini jual jahe ya. Jahe, pasti saya juga pengen minum jahe. Saya ini jual udang, pasti ini juga bikin makan udang. Itu semua memang harus saling ketergantungan. Itulah ekosistem yang bagus. Karena memang kalau itu tugas negara lah ya. Tapi makanya kalau saya sih sebenarnya kalau misalnya ke negara, BUMN itu harusnya dia membangun ekosistem. Tapi pengusaha ini didorong semua biar bergerak gitu loh, ya kan? Kebutuhan kita kan banyak. Sekarang 270 juta kita kan butuh pakaian aja berapa gitu ya. Jadi harus ke situ. Makanya saya tadi berpikir harus bikin bisnis plan ya. Harus punya leadership ya. Tapi juga itu tadi ya harus apa istilahnya itu punya target lah gitu ya. Punya exercise, punya lingkungan, punya ekosistem gitu. Itu baru jalan itu ya. Jadi agak berat pebisnis itu sekarang sukses kalau dia masih memikirkan dia sendiri, dia masih memikirkan egonya, dia masih berpikir saya yang harus kaya, yang lain gak usah kaya gitu. Itu nggak bisa juga, ya kan? Karena selalu ada pemain, ada penonton, ya kan? Kalau kan garing juga orang main bola nggak ada yang nonton, bubar juga itu yang main bola, ya kan? Ya kan? Selalu seperti itu kehidupan itu, ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira waktunya cukup ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk adik-adik semua. Saya kira kami ada di Dakara Kopi ya. Kalian mampir juga situ gitu ya. Jangan lupa juga nih follow IG-nya gitu ya. Follow IG sama ada tuh si Bang Dana tuh. Nanti Dakara TV subscribe dia ini ya. Ya. Itu juga bagian daripada membantu loh ya kan. Ada orang itu orang dia follow subscribe padahal nggak bayar, itu aja dia nggak mau gitu ya kan. Jadi kita kadang-kadang memang pebisnis itu juga kan gini loh ya. Saya kira kita harus rajin juga berbagi, membantu, biar kita juga dibantu, ya kan. Itu kan sebenarnya hukum alam aja gitu, ya kan. Makanya ada kata-kata itu ilmu sedekah itu kan gitu ya. Karena dia belajar bersedekah, mungkin Allah juga kasih dia ini kan gitu ya. Kita juga harus berpikir tuh. Kita sebagai pebisnis itu juga kan dalam tanda petik, kalau saya sering sampaikan ya, anggap misalnya saya punya 50 tim misalnya, kalau sehari mereka istilahnya makan 3 kali, berarti kan 50 kali 3, 150, ya kan? Piring lah yang harus kita ini kan gitu ya. Kalau 50 kali misalnya kali 1 piring kan, berarti kan kalau kita di pabrik itu dulu saya sampai 200 orang ya, berarti 200 kali 3, 600 piring lah yang harus kita sediakan. Kan itu memotivasi kita. Dan itu memang kalau kita udah punya tim,
harus kita sampaikan juga kepada tim biar semua itu bekerja sesuai tupoksinya. Itu juga saya kira perlu gitu ya. Karena pada akhirnya memang bisnis yang berhasil itu dia bisa mengerjakannya secara efisien. Ya. Jadi saya kan pernah ke Taiwan ya. Itu pabriknya segede ruangan ini aja. Tapi mereka bisa sampai buat representatif office-nya itu di Singapura. Karena mereka memanfaatkan sampai ke lantai 3 kan gitu ya. Kalau di kita kadang-kadang buat pabrik harus punya lahan 1 hektar, 2 hektar. Kecenderungannya kita memang negara-negara berkembang ini belum efisien. Nanti next inilah, saya kalau di life cycle assessment sama audit energi selalu berbicara itu. Bagaimana kita bisa berproduksi tapi dengan cara yang efisien gitu ya. Barangkali itu ya, Rinda ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.